Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para sesepuh, Ayahanda Abah Ali, alhamdulillah bisa bertemu di sini. Habib Zaki, Gus Umar, dan para kiai serta para sahabat kosmik semua. Tadi Gus Jaim serius sekali mendoakan Gus Umar biar kuat dan sabar. Kalau menurut saya sudah sangat sabar Gus Umar itu. Tapi kalau kuat mudah-mudahan tidak melemah. Alhamdulillah kita dalam perjalanan selama ini mempelajari Cosmic Intelligence di berbagai tempat kajian Cosmic Intelligence, atau sesekali kita menggunakannya dengan tasawuf hadori di Banten terutama, mulai dari Teluk Naga, Cilegon, Rangkas Bitung, kemudian Tangsel juga. Lalu komunitasnya juga sudah relatif berkembang sesuai dengan penugasannya masing-masing, mulai dari mazhab Sahlaniyah sampai mazhab ya, meluruskan saraf ya, Totokiyah sampai ke kukusannya, makan yang dikukus-kukus. Dan interaksi kita dengan apa yang dikenalkan oleh Gus Umar ini, mungkin ada yang sejak tahun 2012 ya, ada yang sudah saya sendiri sebenarnya di 2019 baru diperkenalkan dengan literatur ini. Dan yang paling cepat menyerap ini semua menurut saya adalah Kiai Junaid Al-Bangkawi ini. Langsung mempraktekkan semuanya, dan saya nggak tahu apakah dia menderita. Kelihatannya berhasil, tapi apakah dia sebenarnya menderita gitu. Terus dia mau menyelesaikan tasawuf hadori atau sedang menyelesaikan penderitaannya kan nggak tahu juga kita. Nah, saya tadi diminta untuk melakukan mapping gitu ya, mapping karena menurut saya sebuah ajaran begitu, katakanlah panduan bagaimana kita melakukan sesuatu dan mengelola kehidupan itu memang harus ada teksnya, itu harus ada nasnya. Dan kemarin kita membaca buku yang diterbitkan dalam versi Cosmic Intelligence, baik yang untuk versi milenial maupun yang versi bukunya sendiri, lalu mendengarkan penjelasan-penjelasan selama ini dari Gus Umar atau pewarta-pewarta Cosmic Intelligence misalnya seperti Gus Mahrus atau saya juga misalnya, atau siapapun itu. Nah, sekarang kita menemukan satu kerja akademik, yang kerja ilmu yang dikristalkan dalam bentuk buku yang bisa dijadikan rujukan kita semua untuk ngomongin ini lagi, atau bahasa ininya mengartikulasikan, mengomongin ini lagi. Kita sudah punya rujukannya, dan tampaknya sengaja ditulis di dalam bahasa Arab, tidak ditulis dalam bahasa Teluk Naga, ya kan? Mungkin nanti kalau ditulis dalam bahasa Teluk Naga yang paham cuma orang Teluk Naga, tidak ditulis dalam versi bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia mungkin nanti ada perubahan-perubahan. Ini sengaja ditulis di dalam bahasa Arab, menurut saya, mungkin dugaan saya itu karena dia agar menampung sejumlah lapisan makna yang ingin diungkapkan, yang paling mungkin adalah dengan bahasa Arab. Dan Gus Umar mungkin selama ini juga struktur berpikirnya itu adalah struktur gramatika bahasa Arab yang selalu mengeksplorasi lapisan makna. Jadi cara Gus Umar membuat cerita
atau narasi atau gambaran tentang tasawuf hadori atau cosmic intelligence itu kan selalu ada lapisan makna. Karena itu kita selalu merasa kalau Gus Umar menyampaikan sesuatu kok beda lagi. Beda dalam arti selalu ada bobot baru yang kalau kita dengarkan setahun yang lalu mungkin berbeda kita dengarkan sekarang. Kita dengarkan 3 tahun yang lalu mungkin akan beda kalau kita dengarkan sekarang. Maka saya sangat senang ini ditulis di dalam bahasa Arab, dan Gus Umar memang training akademiknya itu adalah orang yang bisa mengungkapkan pikiran-pikiran itu di dalam bahasa Arab. Karena pasti dugaan saya ketika Gus Umar menulis teks ini itu kan juga berhadapan dengan dilema reduksionisme istilahnya kalau dalam filsafat pengetahuan. Dilema reduksionisme gini, begitu banyak yang ingin ditangkap dan diungkapkan, tapi struktur bahasa itu adalah perangkat yang membuat segala sesuatu itu pada akhirnya harus terbatas. Nah, dengan bahasa Arab daya tampungnya lebih memungkinkan, karena bahasa Arab itu dia itu istilahnya itu poliponik gitu. Dia bisa menampilkan ragam suara ketimbang bahasa-bahasa yang lain. Karena kalaupun bukunya sudah dijadikan teks bersama, nanti kita masing-masing menafsirkannya dengan cara yang berbeda, itu adalah konsekuensi juga. Bukan berarti kita mengkhianati pengarangnya. Iya. Jadi kita juga tidak perlu berikhtiar untuk konsisten menjadi Gus Umar. Itu suatu kesalahan ilmu itu jelas, dan kesalahan metodologis. Jadi kita tidak harus seperti Gus Umar, seperti Dr. Kunwardana, tidak. Kita hanya menangkap asumsi dasarnya, lalu dari situ kita bisa mengelola dan mencerna ragam perubahan kehidupan yang kita hadapi. Kalau kita mau jadi Dr. Kunwardana kan kita harus belajar fisika kuantum. Fisika yang di SMP sama SMA aja kita udah ngejengkang. Terus mau belajar fisika kuantum, partikel Higgs lah, boson lah, iya kan, holographic brain, iya kan, locality, non-locality, entanglement, sensuality, waduh, matematika fraktal. Kita mendengarnya seperti sejumlah kosakata yang dibicarakan oleh orang Madura dan kita nggak tahu itu artinya apa. Ya kan? Nah, kita tidak perlu serupa. Kita tidak, dalam dunia ilmu pengetahuan itu kita tidak perlu serupa dengan pengarangnya. Justru menurut saya pengarang itu biasanya hanya memberikan semacam dasar atau meletakkan fondasi agar ini bisa menjadi inspirasi perjalanan ilmu kita masing-masing sesuai dengan skill dan perkembangan kita cara menafsirkannya. Kalau kita tumbuh dalam ruang sosial, ilmu-ilmu sosial, mungkin kita bisa menafsirkannya di dalam konteks kerja-kerja ilmu sosial. Kalau kita tumbuh misalnya dalam ruang ilmu pendidikan dan kosakata pendidikan itu memang dekat dengan kita juga bisa mengembangkannya dengan untuk kepentingan kosakata pendidikan. Kalau kita misalnya pada akhirnya hanya sekedar penceramah di pernikahan ke pernikahan lain atau khotib Jumat misalnya, bisa juga dia menjadi referensi untuk menjadikan ini sebagai bahan merumuskan kembali khotib Jumat sesuai dengan prinsip tasawuf hadori. Jadi kita tidak perlu terikat dengan keinginan pengarang, karena jangan-jangan ketika dia dituliskan keinginan pengarangnya sendiri sudah tidak ada di dalamnya. Iya, sudah tidak ada lagi intensi sang pengarang. Kalaupun Gus Umar menerangkan ulang itu jangan-jangan bukan apa yang dia inginkan waktu menulisnya. Nah, itu selalu ada itu di dalam ini masih Swastiastu rada-rada mikir nih dengerin omongan begini. Apalagi yang biasa mendengarkan Fathul Muin. Bagaimana menghubungkan penjelasan saya dengan bab pernikahan dan perceraian? Agak susah itu kan? Itu yang intensi dulu menurut saya. Intensi agar kita bisa duduk di hadapan teks ini dan mendengarkan itu. Dan semangatnya, dugaan saya adalah Gus Umar ingin meletakkan satu panduan atau metode atau cara bagaimana kita itu punya eksplorasi.
Jadi pada akhirnya Kiai Bustomi, saya, Kiai Kustulani, Bang Marbawi dan seterusnya, Gus Mahrus itu bisa melakukan eksplorasi. Nah kalau Abah Ali atau Habib Zaki itu dia yang mengawasi, ya kan, tindakan-tindakan kita yang sesat dalam eksplorasi. Bisa kita mengadu kepada keduanya, Bah, saya udah eksplorasi tapi nggak nyampe-nyampe, Bah. Ya udah, kalau begitu mandi dulu aja. Berarti ada syarat-syarat non teknis yang belum dipenuhi dan itu hanya bisa dilihat para sepuh. Jadi para sepuh bekerja tidak dengan metodologi lagi. Jadi kita jangan juga meminta Abah Ali dan Habib Zaki bekerja sesuai dengan metodologi kita. Kalau ada hal-hal yang kita temukan di luar metodologi ya karena mereka melampaui metodologi yang kita pikirkan. Iya. Menyerah aja. Insya Allah ada berkahnya. Dan orang-orang yang taat kepada beliau-beliau ini rata-rata udah dapat penghasilan lumayan kelihatannya. Mohonlah segera ini berkomitmen pada komunitas gitu loh. Jangan sampai dibikin SOP gitu loh, 2,5% untuk Cosmic Intelligence. Itu yang pertama. Yang